TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pada pagi ini? Semoga kabar Anda selalu baik dan selalu semangat. Senang sekali saya, Narundana, bisa kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan pada pagi ini saya akan mengajak Anda untuk sebuah perbincangan yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah saudara, tahukah Anda mengenai kegiatan atau aktivitas atau juga hobi off-road? Nah, mungkin Anda salah satu penghobi off-road atau seorang off-roader. Nah, tidak lama lagi sebuah komunitas off-road di Kota Makassar akan menggelar sebuah event dan juga akan membuka atau merintis jalan-jalan baru yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini salah satu kelebihan yang menjadi kontribusi mereka untuk masyarakat luas. Lalu seperti apakah kegiatannya? Langsung saja kita berbincang dengan kawan-kawan dari ORX Makassar. Selamat pagi semua. Pagi, Mas Anang. Wow, semangat sekali. Nah, di sebelah kanan saya ada Bapak Yudi, Ya, yang merupakan sekretaris ketua panitia dari ORX Makassar. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Anang. Harinya baik sekali. Wow, baik sekali. Dan di sebelah sana ada Bapak Hukman, Makassar. yang merupakan anggota dari ORX Makassar Luar. ya. Wow, luar Off-roader. Off-roader. Nah, ini dia. Jadi saya nyebutnya ORX Makassar ya. Ini secara klubnya begitu. Ya, ORX aja. ORX. Nah, ORX ini boleh diperkenalkan kepada pemirsa yang menyaksikan kita pada pagi ini. Oke. Apa sih sebenarnya ORX? Ya, saya flashback dikit ya. Jadi diawali 2015 lalu teman-teman bergabung dalam aktivitas sebuah event itu membantu sebenarnya program pemerintah pada waktu itu untuk mencari bibit-bibit jalan untuk menghubungkan atau mengkonekkan kecamatan satu ke kecamatan lain sampailah pada satu titik itu lebih luas dia antar kabupaten. Nah, berlangsung pada 5 seri, masuklah pada seri terakhir di 2017 kemarin. Sempat vakum di 1 tahun, akhirnya di tahun ini kita menggelar yang seri ke-6. Namun di dalam 1 tahun vakum itu sebenarnya teman-teman banyak membuka ruang diskusi, membuat ide bagaimana sih sehingga event ini kita bisa lanjutkan. Nah, akhirnya gagasan itu kita simpulkan, kemudian kita bentuklah menjadi sebuah organisasi resmi, menjadi Open Road Expedition Adventure Club. Nah, jadi Juli kemarin 2019 event ini sendiri ORX ini kita jadikan sebagai klub. Jadi ORX ini adalah title event sekaligus juga title klub. Nah, kurang lebih seperti itu. Pak Agus Arifin Nukmang merupakan founder dalam klub ini. Beliau mengantar dan merangkul teman-teman sehingga terbentuklah organisasi ini. Organisasi ini sendiri memiliki keunikan daripada organisasi adventure lainnya karena ORX ini memiliki visi dan misi yang jelas. Visi kita itu membangun peradaban kemanusiaan melalui berbagai program, setidaknya ada 5 di situ. Yang pertama membangun harmonisasi antara manusia dan alam, kemudian mencari bibit-bibit jalan baru sehingga rintisan-rintisan jalan yang kita lalui ini menjadi peta kemudian waktu kita serahkan ke pemerintah sehingga bibit-bibit jalan inilah yang nantinya akan dijadikan program bagi pemerintah untuk membuka jalan baru itu. Akibat daripada aktivitas teman-teman ini itu akhirnya antar daerah itu connect. Dengan connect perekonomian bisa maju melalui aktivitas pariwisata, kemudian olahraga adventure juga terdorong sehingga selain hobi teman-teman ini sebenarnya itu tadi membangun peradaban. Jadi ada misi yang dibawa dengan aktivitas hobi ini sehingga jalan terbuka, ekonomi terbuka, hobi juga tersalurkan dengan berbagai regulasi. Teman-teman tidak hanya off-road, apalagi beraktivitas dalam hobi, tapi regulasi-regulasi di dalam event off-road sendiri ini
menjadi sebuah pedoman atau panduan bagi teman-teman, sehingga untuk melakukan off-road itu kita bisa melakukannya secara profesional. Jadi event ini juga sekaligus sebagai wadah untuk itu. Wow. Mungkin itu sejarah daripada ORX sendiri. Wow, berarti sangat banyak lingkup yang didapatkan oleh teman-teman dari ORX ini. Pertama, dari visi misinya memang ingin membangun peradaban. Tentu peradaban di sini manfaatnya adalah untuk masyarakat, karena melalui perintisan jalan begitu, dampaknya dirasakan langsung secara masyarakat yang mungkin berada di pedalaman, karena akses atau konektivitas mereka terbuka begitu. Dan bagi para off-roader sendiri, ini mereka bisa menyalurkan hobi dan juga saling bersilaturahim begitu ya. Merasa keterampilan sehingga hobi ini menjadi lebih profesional gitu. Oke, makin menjadi orang yang profesional, makin jago dalam bidang off-road. Nah, Pak Hukman, sejak awal Om Hukman. Om Hukman. Oh, lebih suka dipanggil Om ya. Kita sering memanggil Om. Wow. Nanang. Saya tidak boleh memanggil Om Nanang gitu. Oke, jadi kalau di dalam internal komunitas kita begitu panggilnya Om ya. Karena juga nama organisasinya diawali dengan huruf O begitu. Oke, Om Hukman. Om Hukman ini kenapa sih tertarik menjadi seorang off-roader? Awalnya sekedar hanya untuk hobi, main-main di lumpur. Tetapi akhirnya organisasi ini berkembang yang dari titik tertentu saja menjadi adventure touring. Artinya kita melakukan perjalanan dari suatu titik ke titik lain dengan jarak tempuh yang ya bisa panjang, bisa sedang, dan bisa sangat panjang. Kadang mulai dari sehari, ada event yang 3 hari 2 malam, dan saya pun juga biasa mengikuti event 16 hari 16 malam. Ya, banyak hal yang kita bisa dapatkan di sana, berinteraksi dengan alam, dengan masyarakat, ya. Terlebih lagi melatih diri untuk sabar, karena kegiatan ini luar biasa, sebenarnya bisa dibilang ekstrim. Namun semua ketentuan-ketentuan penyelenggaraan event itu diatur sedemikian rupa dengan baik, dilakukan oleh klub, diawasi oleh induk organisasi. Apa nama induk organisasinya? Induk organisasinya itu adalah Indonesian Off-Road Federation. Jadi IOF. Itu pengurusnya mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Mereka mengawasi event-event seperti ini dengan aturan regulasi yang diterapkan, sehingga kita tidak perlu khawatir dalam permainan yang kelihatannya ekstrim, tetapi insya Allah kita jamin aman. Oke, berarti memang basicnya Pak Hukman ini, Om Hukman ini punya jiwa petualangan yang tinggi begitu, dan akhirnya menemukan komunitas ORX ini dan ikut menggeluti sampai sekarang. Lalu Pak, ada video yang akan kita tampilkan dulu sebelum saya lanjutkan perbincangan ini. Kita lihat visual seperti apa ketika teman-teman ORX melakukan kegiatannya atau sedang ber-off-road begitu. Wow, ini tampak sangat menantang ya Pak ya. Oke, boleh diceritakan Pak Hukman, ini kapan dan di mana ini? Ini adalah ORX 3, di mana dilakukan di Bulukumba. Bulukumba ini spesifik sekali karena di antara kabupaten kota yang menyelenggarakan event semacam ini memang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bulukumba ini kita bermain di sekitar hutan karet gitu. Hutan karet yang sudah tidak produksi tentunya, sehingga kita diizinkan oleh pemilik di sana untuk melakukan kegiatan semacam ini. Gitu. Ini kita lihat adalah di Bulukumba. Selain daripada hutan yang kita lewati, juga kita melewati sungai, dan terkadang ada memang yang jalan yang sama sekali tidak pernah dilewati mobil. Bahkan banyak daerah yang kita datang bahwa kita lah ada mobil yang pertama kali lewat. Dan situlah teman-teman merintis jalan. Inilah yang dikatakan open road expedition. Memang awal mulanya terselenggara ini ketika beliau Pak Agus Arifin Numang ini masih menjabat sebagai wakil gubernur, dan kegiatan off-road ORX ini memang didukung oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, sehingga
tentu kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang berarti bagi negara. Seperti itu, khususnya tentang membuka jalan tadi. Oke, saya kembali ke Pak Yudi. Pak Yudi, sampai sekarang ada berapa orang anggota ORX? ORX berapa ya sekarang? Itu ratusan sebenarnya. Wow. Jadi teman ini yang pasti adalah offroader baik amatir maupun profesional. Ini Om Hukman ini merupakan salah satu pemain internasional. Wah, salam hormat saya untuk atlet jadi kalau internasional kita. Kalau kita bilang offroad di Indonesia kan ada salah satu event yang namanya IOX. Nah ini beliau adalah salah satu pemain di kelas itu. Kalau kita bilang berapa banyak, mungkin ratusan ya. Sekarang Yud, peserta yang akan ikut dalam yang seri 6 ini, ORX seri 6 ini adalah 100 peserta. Memang kita batasi hanya 100. Kalau tidak, biasanya sampai 200-an lebih. Baik. Di khusus Sulawesi Selatan ya. Kemarin terakhir di Parepare itu pesertanya 230-an. Wow, luar biasa sekali. Ternyata begitu tinggi antusiasme masyarakat di Sulawesi Selatan untuk menggeluti dunia off-road ini. Bahkan di ORX sendiri, ketika mereka menggelar event, ratusan peserta selalu ikut mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Nah, di akhir bulan Oktober, Pak ya, nanti mereka akan melakukan sebuah kegiatan besar, dan seperti apakah kegiatan ini, kita akan bahasnya di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan dengan perbincangan menarik pada pagi ini bersama teman-teman para penghobi off-road atau off-roader, mereka dari ORX di Kota Makassar. Nah, kita lihat dulu seperti apa lagi kegiatan-kegiatan mereka dalam agenda-agenda Open Road Expedition yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, ini dia, ini wow, seperti biasa kalau orang off-road itu memang pasti ketemu medan yang ekstrim ya Pak ya? Iya, iya. Ini adalah tampak jalan-jalan yang kalau misalnya sudah dilalui Pak ya, ini belum dilaluin. Oh, ini lagi survei. Lagi rencana. Ini lagi Iya, lagi survei. Untuk ORX 6 seri 6. Oke, jadi ini adalah dokumentasi untuk survei persiapan kegiatan yang akan datang. Oke, nah menarik sekali. Seperti apa kegiatan mereka yang akan datang? Ini bocorannya adalah mereka akan menggelar kegiatannya nanti di akhir bulan Oktober. Nah, Pak Yudi, di mana kegiatannya? Kegiatan ini kita awali di Makassar ya. Jadi berangkat di Makassar itu kita lakukan persiapan 2 hari. Jadi tanggal 9 dan 10 kita melakukan scrutineering. Ini adalah proses awal dari ORX ini, setiap event. Nah, scrut ini merupakan kewajiban bagi peserta untuk diikuti karena setiap kendaraan dan peserta itu wajib melakukan pemeriksaan dengan standar regulasi yang seperti disampaikan Om Hukman tadi. Ini sangat menentukan peserta itu boleh ikut apa tidak. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan start. Titiknya di Center Point of Indonesia. Kita akan start di sana pukul 7 pagi. Tanggal 11, kemudian kita menuju ke Sidrap, kemudian kita lanjut ke Baru, ke Pindrang, kemudian kita akan berakhir di finish di Parepare. Oke, berarti ini mulai dari awal Oktober sampai nantinya akhir Oktober begitu ya? Tepatnya cuma 3 hari. Jadi kita akan laksanakan persiapan tanggal 9 ke tanggal 10, kemudian tanggal 11 ke 13 itu eventnya. Baik, nanti di bulan Oktober itulah eventnya Pak ya? Eventnya, oke, ada 11 dan 13. Oke, 11 sampai 13. Oke, ini dia saudara pamflet digital yang menggambarkan atau menginformasikan mengenai kegiatan Open Road Expedition yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Oktober. Bisa Anda lihat di sini ada rutenya juga dijelaskan kepada Anda, lalu waktu pelaksanaannya juga seperti apa. Nah, buat Anda yang tertarik boleh bersiap-siap mulai dari sekarang. Nanti pada bulan Oktober akan mulai dari Kota Makassar begitu ya Pak. Nah, Pak Yudi, ini nanti rutenya totalnya berarti semua memakan waktu dari proses scouting pra-event dimulai terus sampai event berakhir, ini berarti berapa lama ini semua dengan waktu menyusur lokasi-lokasi yang akan dirintis?
Jadi persiapan ini security team bukan merupakan timeline daripada event itu sendiri. Ini merupakan bagian terpisah. Ya? Jadi tanggal 11 ke 13 itu adalah full adventure. Jadi selama 3 hari 11 sampai 13. Mungkin di dalamnya mungkin Om Hukman bisa sampaikan seperti apa gambaran trek di 13 itu. Baik. Sudah 2 kali dilakukan uji coba trek. Jadi sesungguhnya trek yang dibuat untuk dipergunakan pada saat event mendatang itu sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Disurvei dengan jalan kaki, kemudian disurvei dengan motor, yang kita lihat tadi, kemudian harus disero istilahnya, Nanang. Jadi trek itu harus disero oleh mobil. Di-zero, ya, gitu. Jadi harus dilalui, dicoba dengan mobil sebelum peserta melakukan itu, sehingga tingkat kesulitannya itu bisa ada gambaran untuk menjadi persiapan bagi peserta secara keseluruhan. Nah, itu kita akan melakukan scrutineering dengan regulasi dari induk organisasi. Organisasi induk organisasi mengutus pengawasnya yang namanya technical delegate dari Indonesia Off-Road Federation tadi mengatur trek ini, sehingga tentu kita memang lihat ekstrim, tetapi insya Allah dijamin keamanannya. Karena regulasi mewajibkan kita mempunyai mobil dengan safety yang cukup memenuhi standar. Artinya sekalipun terguling-guling insya Allah aman. Waduh, sekalipun terguling-guling, sekalinya aman. Ini kalimat yang sangat ekstrim. Nah Pak, selama kegiatan ORX ini digelar, kegiatan atau jalan mana saja yang sudah pernah dibuka, dihubungkan karena ada aktivitas ORX ini, dan ke depan jalan apa lagi yang akan dirilis? Baik. Meskipun tadi sudah dikasih bocoran sih. Iya, ORX itu kan sudah dari seri 1 sampai dengan 5, dan mendatang ini adalah seri ke-6. Sekalipun selain ORX, memang teman-teman lokal tiap kabupaten kota juga sering menyelenggarakan event-event semacam di tingkat kabupaten kotanya, gitu. Jalan-jalan yang sudah kita pernah lalui dan buka seperti di daerah Seko di Masamba, di Luwu, kemudian Mamasa Toraja lewat Sungai Sadang, kemudian Kindang Kahaya di Bulukumba, kemudian akses baru ke Sopeng lewat Walemping. Artinya semua jika itu terbuka, maka membuat akses menuju ke kota tersebut itu semakin dekat. Begitu juga di daerah Bone, antara Caming dengan kota Bone, sehingga itu adalah poros tengah yang dipotong lewat gunung. Kita tidak melewati lagi daerah Kajuara yang di sebelah pantai timur, ataupun lewat daerah poros Lapariaja Camba yang di bagian barat, begitu. Saya kira itu diantaranya yang berarti mungkin saya tambahkan juga yang di ini ya. Jadi para peserta ini nanti kita akan jamu dengan pemandangan yang elok ya, yang indah. Jadi tadi saya bilang berangkat di Makassar, di atribut peserta itu di seragamnya itu kita sudah menempelkan atau menyajikan Masjid 99 Kubah itu sebagai maskot daripada atau ikon daripada Titik Star. Kemudian pada malam keduanya teman-teman akan bermalam atau menginap atau camping ground di baling-baling PLTB Sidrap. Jadi di bawah situ itu kan savana kelihatan indah sekali. Teman-teman di sana akan melakukan camping ground. Jadi jamuan makan malamnya ala camping. Kemudian nanti kita akan finish di Tugu Kasih Sayang Ainun Habibi di Parepare. Di kota Parepare. Iya. Jadi ini akan kita jahit merangkai sebuah cerita yang artistik lah, yang elok lah bagi teman-teman peserta. Luar biasa sekali. Sangat salut dengan teman-teman ORX karena dalam kegiatannya nanti ini memang betul-betul mengeksplor kegiatan atau keindahan yang ada di Sulawesi Selatan. Kita punya banyak sekali tempat-tempat ikonik di Sulsel ya. Dibuka dengan Masjid 99 Kubah di Kota Makassar. Lalu nanti mereka akan melakukan camping ground di PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu yang pertama
pertama di Indonesia. Ya, betul. Dan kemudian akan Yang nanti banyak kipas angin besar-besarnya gitu. kipas anginnya untuk Hulk kayaknya Pak ya. Oke, nanti berakhir di Kota Parepare begitu. Iya, di Tugu- Wow, di Tugu di Tugu Ainun, Kasih Tugu Sayang. Cinta, Tugu Cinta. Ainun Habibi. Luar Iya. biasa sekali. Nah, saudara, kita akan masih melanjutkan perbincangan kita nanti segmen ketiga. Kita akan mengulas lagi seperti apa pengalaman-pengalaman yang ditemui oleh seorang offroader ketika mereka sedang melakukan hobinya di offroad. Kita lanjutkan nanti di segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi ini. Saya ke Pak Hukman lagi nih. Pak Hukman, Ya, Om Nanang. apa sih pengalaman paling berharga selama mengikuti kegiatan off-road ini? Ya, kalau pengalaman tentunya kita bisa menelusuri kota-kota di mana diselenggarakan event ini sampai ke pelosok-pelosoknya. Yang tadinya kan kita kalau dengan unit kendaraan biasa kita hanya lewat di main road, aspal-aspal. Tapi akhirnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata wilayah kita masih ada yang belum terjangkau ya oleh orang banyak. Boleh dibilang terisolir begitu ya? Ya, seperti itu. Pengalaman-pengalaman lainnya Yang paling unik. ya selain daripada hobi ini sebenarnya bisa menjadi sebuah kegiatan sosial dan kegiatan wisata. Kita juga terkadang di waktu-waktu lowong yang bukan event, kadang kita mengumpulkan sesuatu untuk sekedar dibagi-bagikan ke teman saudara-saudara kita di daerah yang terisolir tersebut. Oke. Ya. Dan kadang-kadang juga yang tadinya hobi ini sambil hobi kita juga bisa mengajak teman-teman lain yang bukan off-roader untuk ikut serta. Kita pernah lakukan itu di satu komunitas, kan ini banyak komunitas di Sulawesi Selatan ini. Itu pernah dirental istilahnya oleh sebuah kelompok yang ingin menikmati kegiatan seperti ini. Dan kita mengantarkan dengan unit kita sampai ke wisata tersebut dan mereka bisa menikmati alam. Wow, sampai bernilai komersil Ya, ya akhirnya hobinya bernilai ini ya. Oke, terakhir untuk Pak Yudi, silakan sampaikan bagi mereka yang tertarik untuk ikut kegiatan dari Open Road Expedition ini, bagaimana caranya dan bagaimana menghubungi panitia. Silakan. Ya. Pendaftaran ORX 6 ini sendiri kita sudah mulai sejak tanggal 1 Agustus lalu. Sebenarnya pendaftaran kita sudah tutup. Ini sekarang kita lagi konsentrasi masuk pada tahap akhir, yaitu persiapan scrutineering dengan logistik dan lain-lainnya. Teman-teman juga sementara menyelesaikan survei seperti yang kita lihat tadi. Di survei akhir itu seperti yang dikatakan tadi, itu akan dilakukan zero. Kemudian pada akhirnya nanti kita akan menentukan satu titik lokasi penyaluran bantuan sosial, karena setiap event itu sudah merupakan aktivitas utama kita melakukan charity. Jadi bentuk charity kita di seri 6 ini adalah memberikan bantuan kepada penduduk terdalam. Bentuk bantuannya ada bantuan sekolah, bantuan pangan dan lain-lain, tempat ibadah juga seperti itu. Baik. Nah, ini mungkin yang terakhir saya sampaikan bahwa masyarakat Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang ingin menyaksikan lebih dekat bagaimana sih kendaraan dan spesifikasi para offroader ini, itu bisa disaksikan nanti di Ketika Tipo pembukaan khususnya ya, nanti di jadi tanggal 9 dan 10 9 dari 10. itu dilakukan pemeriksaan kendaraan, masyarakat Baik, bisa menyaksikan baik, di sana di Mall baik. Tipo. Mohon maaf, waktu kita sudah sangat terbatas, Baik. Bapak-bapak. Oke, thank Terima you. kasih sudah hadir di Sapa Sulsel pada pagi ini dan sukses untuk kegiatan Open Road Expedition-nya nanti. Dan saudara, demikianlah jumpa kita mewakili rekan yang bertugas. Saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.